Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Ramadhania dari Pendidikan Masyarakat 2023 dengan NIM 23030027. Di sini saya akan memaparkan Hai semuanya, tugas UTS mengenai penyuluhan bahayanya narkoba bagi generasi muda. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS mengenai penyuluhan bahayanya narkoba bagi tugas UTS muda. Ini merupakan tugas mata kuliah di sini penyuluhan pembangunan masyarakat yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Dr. Kustiana MPD. Langsung saja tugas pada materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lainnya yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah narkoba biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi, pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap menunjuk pada ketiga zat pun yang sama. Tujuan penyuluhan ini diadakan adalah sangat penting. Edukasi mengenai bahayanya narkoba dapat membantu masyarakat, terutama generasi muda, lebih memahami akan resiko yang dapat mereka dapatkan bila mengonsumsi narkoba tersebut. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat diajarkan bagaimana mengenali tanda-tanda kecanduan dan mendapatkan informasi. Setelah mengetahui tujuan saya mengadakan penyuluhan tersebut, saya akan memaparkan pengertian dari narkoba tersebut. Narkotika atau narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang pengertian narkoba. Berikutnya, saya akan membahas tentang pembahasan perencanaan program penyuluhan. Yang pertama ada sasaran. Sasaran dari penyuluhan tersebut saya akan menunjukkan kepada masyarakat umum, remaja, dan terkhusus kepada remaja yang terpengaruhi oleh bahayanya narkoba. Yang kedua ada metode penyuluhan. Metode penyuluhan ini saya akan mengambil yang pertama ada metode pendekatan kepada individu yang sudah terpengaruhi atau yang belum. Yang kedua ada sosialisasi, yaitu menggunakan metode seminar atau menggunakan metode sosial media seperti YouTube dan Instagram dan juga Facebook. Yang ketiga ada diskusi interaktif, yaitu melibatkan peserta untuk berdiskusi dan bertanya mengenai topik yang dibahas. Jadi setiap peserta penyuluhan dapat secara terbuka menanyakan apa saja tentang narkoba yang kami
sajikan. Dan yang terakhir ada simulasi dan role play, yaitu menggambarkan simulasi nyata yang mungkin dihadapi oleh generasi muda terkait dengan narkoba. Jadi kami akan mencontohkan bagaimana sih terjangkitnya narkoba yang sudah memakai narkoba tersebut. Nah, adapun dari semua ini, saya akan memaparkan materi-materi penyuluhan yang akan saya paparkan nanti. Yang pertama ada pengertian narkoba. Jelas sekali semua orang pasti akan penasaran atau akan bertanya-tanya, saya melakukan penyuluhan tapi saya tidak memaparkan pengertian dari narkoba tersebut. Yang kedua ada penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Yang ketiga, dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Dan yang keempat, ada pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Dan yang terakhir, ada materi tentang penerapan pola hidup sehat yang baik dan benar pada generasi muda. Nah, itu materi-materi penyuluhan yang akan saya paparkan nanti. Nah, adapun untuk waktu dan tempat, pasti semua orang akan bertanya-tanya waktu dan tempat penyuluhan yang akan terus saya laksanakan itu adalah waktu penyuluhan. Saya akan melaksanakan penyuluhan tersebut secara kontinu, yaitu 2 bulan sekali. Dan untuk lokasinya, saya akan memakai lokasi di sekolah terdekat, kantor RW, dan balai desa. Dari rangkaian program penyuluhan yang akan saya laksanakan, mungkin hanya begitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dari uraian makalah yang disusun saya menyimpulkan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Tetapi pada akhirnya narkoba hanya menghancurkan masa depan, sehingga dibutuhkan kepedulian orang tua, insan pendidik, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah dalam membina generasi muda agar mereka bisa bebas dari bahayanya narkoba. Sebagai anak bangsa yang menjadi tumpuan orang tua, masyarakat, dan negara, dan bahkan agama, sudah saatnya kita katakan tidak pada narkoba atau say not to drug dengan tidak terjebak pada penyalahgunaan narkoba. Kita bisa lebih berprestasi dan mandiri. Jangan kita sia-siakan masa depan yang lebih baik hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan sesaat yang dapat menghancurkan fisik dan mengganggu kesehatan mental dengan mencoba menggunakan narkoba. Dan adapun saran, yang pertama, meningkatkan akses terhadap program penyuluhan bahayanya narkoba bagi seluruh generasi muda, terutama di generasi terpencil dan kurang terlayani. Yang kedua, kualitas materi dan metode, yaitu meningkatkan kualitas materi penyuluhan dan metode penyampaian dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya yang relevan dan media yang menarik. Yang ketiga, ada kolaborasi dan peran orang tua. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan
melibatkan orang tua dalam upaya mencegah dan memberikan informasi dan panduan. Mungkin hanya begitu yang dapat saya sampaikan mengenai program penyuluhan bahayanya narkoba bagi generasi muda.